Wadribuhunna ini yang dimaksud memukul, bolehnya suami memukul istri tersebut, jangan diartikan Al-Quran melegalkan kekerasan terhadap istri. Al-Quran melegalkan memukul terhadap istri. Padahal ini ada beberapa tingkatan dulu. Dari memperingati, kemudian katakanlah pisah ranjang, yang ketiga baru memukul. Tetapi mukulnya ini pun tetap ghairu mubarrihin, yang tidak menyakiti terhadap istri. Dipukul dengan sikat gigi, dipukul dengan siwak, dipukul dengan surban. Jangan dipukul pakai tongkatnya hansip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati. Kali ini konten kami ini akan membahas kasus yang lagi viral, yaitu kekerasan yang dialami oleh salah seorang artis dari suaminya, yaitu Lesti Kejora. Saya akan membahasnya bagaimana sebenarnya KDRT di dalam Islam itu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i watribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Orang perempuan yang kalian ketahui, yang kalian khawatirkan nususnya, nusus ini artinya keluar dari ketaatan terhadap suaminya, maka yang pertama yang dilakukan apabila istri itu sudah nusus terhadap suaminya, artinya sudah keluar dari taat terhadap suaminya, tidak taat terhadap suaminya, maka yang pertama dilakukan bukan langsung dipukul. Yang pertama adalah fa'idhuhunna, harus diperingati. Ingat Allah, ingat ancaman Allah. Bilang seperti itu terhadap istrinya, peringati dengan baik. Ingat ancaman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang istri yang tidak taat terhadap suaminya. Kasih pengertian, kasih pendidikan bahwa yang dilakukan oleh istri yang tidak taat, yang tidak tamkin terhadap suaminya, ini adalah dosa dan mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama harus dilakukan. Fa'idhuhunna, kasih peringatan. Kalau masih dikasih peringatan sudah beberapa kali masih saja membangkang, masih saja nusus, maka yang kedua, cara yang kedua, tingkatan yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji'i. Yang kedua, pisah ranjang. Dalam menafsiri ayat wahjuruhunna fil madaji'i ini banyak ulama berbeda pendapat, ahli tafsir. Ada yang mengatakan wahjuruhunna fil madaji'i ini artinya tetap dalam satu ranjang, tetapi punggung sama punggungnya jangan dipeluk, jangan berhadapan. Jadi punggung sama punggungnya, dan biasa tetap melakukan hubungan badan, dijima tapi jangan bicara. Nah, tetapi ada yang berpendapat dan juga ini ulama Syafi'iyah, kalau sampai tidak berbicara melebihi 3 hari, maka ini hukumnya adalah haram. Jadi bukan yang dimaksud wahjuruhunna fil madaji'i ini dijima tetapi tidak bicara. Tetapi jangan dikumpuli gitu aja, jangan kumpul jima dengan istrinya. Ini yang dimaksud wahjuruhunna fil madaji'i. Intinya setelah dikasih peringatan, istri tetap tidak mau, masih saja nusus terhadap suaminya, ya jangan dikumpuli tidur aja, jangan dibarengi tidur. Itu intinya yang kedua. Jadi wahjuruhunna fil madaji'i. Dua ini sudah dikerjakan, dikasih peringatan tetap, tidak dikumpuli tidur masih juga seperti itu. Maka yang ketiga ini jalan terakhir, yaitu wadribuhunna, dipukul. Tetapi tafsiran wadribuhunna ini dan di kitab-kitab fikih itu dijelaskan wadribuhunna ini
Yang dimaksud memukul, bolehnya suami memukul istri tersebut, jangan diartikan Al-Quran melegalkan kekerasan terhadap istri. Al-Quran melegalkan memukul terhadap istri. Padahal ini ada beberapa tingkatan dulu. Dari memperingati, kemudian katakanlah pisah ranjang, yang ketiga baru memukul. Tetapi mukulnya ini pun tetap ghairu mubarrihin, yang tidak menyakiti terhadap istri. Dipukul dengan sikat gigi, dipukul dengan siwak, dipukul dengan surban. Jangan dipukul pakai tongkatnya hansip. Siang Anda pukul dengan tongkatnya hansip, malam Anda mau peluk. Jadi walaupun dipukul, tetapi pukulannya itu adalah darban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan terhadap istri. Ulama memberikan batasan syaratnya boleh memukul istri, yaitu di sini dijelaskan ada 3 tingkatan bolehnya suami memukul istri. Yang pertama, ayyaghliba ala dhannihi anna darbahu yufidu fi ruju'iha. Si suami punya keyakinan, punya sangkaan kuat, jika istri dipukul maka dia akan kembali rujuk, akan kembali taat terhadap suaminya. Itu sangkaan yang pertama. Jadi intinya memukulnya suami terhadap istri ini bukan dengan tujuan untuk menghajar atau semacamnya, tapi untuk mendidik agar dia taat kembali terhadap suaminya. Jadi ayyaghliba ala dhannihi anna darbahu yufidu fi ruju'iha, bermanfaat. Dipukul itu bermanfaat, si istri ini bisa taat lagi. Jangan dipukul tanpa tidak sayang nanti. Syarat yang kedua, bolehnya suami memukul istrinya, alla yakuna darbu mubarrihan. Pukulan suami ini tidak sampai menyakiti terhadap si istri, tidak sampai memberikan dampak negatif terhadap tubuh si istri, terhadap fisiknya si istri ini. Jadi harus ghairu mubarrihin. Jangan sampai dipukul pakai tongkatnya hansip itu. Yang ketiga, bolehnya syaratnya suami boleh memukul istri, alla yakuna darbu 'alal wajhi. Jangan sampai memukul terhadap wajah, jangan dipukul wajahnya sehingga bisa menyebabkan cacat. Entar istri kita jelek, yang rugi kita sendiri. Jadi kalau punya istri jelek, nanti yang malu kita sendiri. Jadi pertama, kita harus punya sangkaan jika dipukul istrinya itu akan rujuk taat kembali kepada kita. Yang kedua, jangan sampai pukulan itu menyebabkan si istri itu menjadi sakit, patah tulang, cacat seumur hidup, cacat permanen. Dan yang ketiga, hindari memukul wajah ya. Memukul wajah, hindari memukul wajah ini. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk memukul istri. Setelah diperingati, dipisah ranjang, kemudian disuruh memukul, tapi tetap konsepnya, caranya itu memukulnya jangan sampai menyebabkan si istri itu menderita sakit atau cacat permanen. Ini bolehnya seorang suami memukul terhadap istrinya. Jadi jangan sampai dijadikan alasan Al-Quran itu melegalkan seorang laki-laki memukul istrinya. Bukan demikian. Ada syarat-syarat ketat. Kalau bisa, tidak usah pakai kekerasan. Bagaimana seorang suami itu bisa untuk merayu kembali istrinya itu agar taat kembali terhadap suaminya? Kita contoh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an ini bahkan kata Rasulullah sampai setan ini takut terhadap Sayyidina Umar. Setan mau bertemu dengan Sayyidina Umar ini takut. Tetapi kalau istrinya itu marah misalnya, Sayyidina Umar itu diam. Bukan berarti Sayyidina Umar itu takut terhadap istrinya. Tidak. Tetapi Sayyidina Umar itu mengerti bahwa istrinya itu mengandung anaknya, istrinya itu menyusui anaknya, istrinya itu mencuci pakaiannya, istrinya itu membuatkan makanan untuk dirinya. Hanya kesalahan sedikit saja kita langsung mau main tangan.
Nah, jadi itu menurut Sayyidina Umar radhiyallahu an, bukan berarti saya mengalah terhadap istri itu berarti saya takut terhadap istri, tidak. Setan saja takut sama Sayyidina Umar. Jadi itu ya syarat-syaratnya seorang suami bisa memukul istrinya, walaupun boleh memukul tetapi tetap itu jangan sampai ghairu mubarrihin, jangan sampai menyebabkan si istri ini menderita luka, menderita cacat fisik dan semacamnya. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa akhiran minis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.